Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Rizky Diara, NIM 19660103. Saya dari kelas Manpro, kelas D, akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai sistem air kotor atau utilitas air kotor. Jadi, air kotor itu adalah limbah hasil rumah tangga yang harus diperhatikan secara khusus karena dapat menyebabkan bau yang tidak sedap atau terjadinya genangan dan menyebabkan penyakit-penyakit lain. Air kotor sendiri dibagi menjadi dua, yakni black water dan grey water. Black water sendiri itu air yang atau limbah yang dibuang dari WC atau toilet, istilahnya tinja. Dan grey water adalah air kotor yang dibuang melalui afur atau tempat cuci piring, tempat cuci mobil, dan sebagainya. Lanjut ke septic tank. Jadi berikut adalah gambar septic tank dan sistem dalam septic tank. Di septic tank sendiri itu pembuangan yang dilakukan melalui WC dan biasanya diletakkan di halaman depan atau di tempat-tempat yang berdekatan dengan jalan. Septic tank sendiri terdapat dua, yakni inside atau outside. Yang inside itu berada dalam tapak, berarti adalah septic tank pribadi, dan yang outside adalah septic tank komunal yang biasanya digunakan oleh warga karena rumah yang berdekatan. Lalu ini adalah proses di dalam septic tank, yakni ada pertama itu masuk melalui pipa inlet dan lalu turun menuju ke tempat yang pengendapan. Septic tank sendiri itu terbagi di dalamnya karena untuk bagian pengendapan sehingga kotorannya tidak berlanjut saat akan diserap kembali oleh tanah. Setelah masuk ke tempat pengendapan, itu ada tempat kedua yang sudah tidak terlalu banyak kotoran dan dikeluarkan melalui pipa outlet. Lanjut ke ini. Septic tank sendiri itu biasanya berukuran pipanya dari WC berukuran 4 dim dan memiliki pipa udara. Biasanya ada di belakangnya WC-nya itu, sehingga udara tidak berkumpul atau berkumpul di dalam pipa-pipa dan tidak menyebabkan bau. Lalu ini pipanya itu biasanya turun 45 derajat sehingga alirannya tidak tersumbat. Setelah masuk dari septic tank itu akan dilanjutkan ke sumber resapan dan airnya akan dimasukkan dalam tanah atau ke dalam tempat drainase seperti saluran pembuangan air. Terus ini adalah grey water. Grey water sendiri berasal dari tempat pembuangan air selain WC seperti afur ini atau tempat cuci piring dan air dari bak mandi atau sebagainya. Grey water sendiri itu biasanya memiliki bak kontrol sehingga air yang dikeluarkan atau air kotor yang dihasilkan itu saat dialirkan tidak langsung tidak bersama kotoran-kotorannya. Jadi bak kontrol sendiri ini fungsinya untuk memisahkan endapan sehingga saluran pembuangan tetap bersih. Biasanya bak kontrol ini ukurannya 50x50 atau 40x40 dan berisi kerikil atau alat-alat penyaring lainnya, material penyaring. Biasanya ada juga di setiap pojokan atau setelah wastafel, setelahnya afur itu pasti akan ada bak kontrol sehingga kotorannya itu tidak langsung semua hanyut. Lalu grey water yang selanjutnya ini adalah sumur resapan dan biopori. Sumur resapan sendiri ini digunakan agar air hasil pembuangan itu tidak dibuang sembarangan dan menyebabkan banjir sehingga langsung diserap oleh tanah dan menjadi air tanah. Itu air sumur resapan sendiri itu bisa jadi sumur resapan yang dalam tanah atau sumur resapan hujan. Sumur resapan sendiri tidak boleh diletakkan dengan tandon air karena takutnya
saluran air dapat menyerap air dan membuat air bersih untuk rumah itu menjadi bau atau memiliki rasa yang aneh. Lalu ini adalah biopori sendiri digunakan untuk meresapkan air-air ke dalam tanah setelah hujan atau setelah menggunakan pak kontrol dan sumber resapan sehingga air itu langsung menyerap ke dalam tanah dan tidak menyebabkan genangan air. Biasanya juga bisa disalurkan ke dalam got atau saluran pembuangan air. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.